Jogja ya. Iya. Ya. Jadi saya sangat bangga sekali karena Pak Fatah ini juga guru, mentor kita, dan maksud tujuan saya dan rombongan datang ke sini ingin belajar Pak Wabub berkaitan dengan masalah stunting. Karena informasi di Kabupaten Pamekasan ini bisa menurunkan sampai 30% angka stuntingnya. Kami masih sekitar 5%. Padahal target nasional 2024 ini sudah harus minimal 14%. Nah, ini yang kami akan belajar. Caranya itu bagaimana, Pak Wabub? Memang di Bondowoso ada perbedaan antara survei yang dilakukan oleh SSDI karena samplingnya tidak sesuai dengan jumlah populasi, tidak mencerminkan dari angka stunting itu sendiri, sehingga perbedaan ini menjadi debatable antara kita dengan dinas kesehatan. Lah, Pamekasan ini bagaimana bisa istilahnya sama antara survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan survei yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini dinas kesehatannya. Positif maupun intervensi secara spesifik, kolaborasinya itu bagaimana, konvergensi programnya juga bagaimana. Ini yang akan kami tiru nanti di Kabupaten Bondowoso, sekaligus bagaimana tim penggerak PKK-nya. Ini juga mohon nanti Pak Wabub mungkin ada strategi khusus untuk menggerakkan para kader-kader yang ada di desa dan sebagainya. Pelibatan kepala desa itu bagaimana juga. Kami juga menginginkan nanti ada skema pembiayaan bahwasanya bisa dianggarkan melalui dana desa. Lah, di Pamekasan ini sudah bagaimana penggunaan dana desanya? Ini yang perlu kami gali informasi sehingga nanti akan kami terapkan di Kabupaten Bondowoso. Mungkin itu Pak Wabub maksud dan tujuan kami datang ke Kabupaten Pamekasan, sehingga kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Raden Bagus Fatah Yasin MS, kami persilakan. Tahukah kita semua kenapa Pak Wabub Bondowoso ke Pamekasan selain memang punya saudara di sini? Saksi, ini teman-teman saya siap dan kalaulah dirasa hari ini nggak cukup, kan ada WA, ada IG, ada ini dengan teman-teman. Saya izin untuk melanjutkan Pak Sigit ya, biar nggak tahu mengenai berapa instansi yang terlibat. Ada 12 ya, semuanya. Kemudian termasuk ya 0,71%, dan alhamdulillah di tahun 2022 berkat arahan Pak Wabub dan kemudian dilaksanakan oleh tim percepatan penurunan stunting turun menjadi 8,1%. Survei status gizi Indonesia. Kemudian di elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat di tahun 2021 angkanya sebesar 11,57%, dan di tahun 2022 terjadi penurunan 6,44%. Next. Ini data pendukung, nanti bisa next, nanti bisa di paparan ini jika dibutuhkan nanti bisa di copy.
Kemudian yang kedua, ketika kita membuat target tentunya kita harus optimis, yaitu keyakinan bersama dalam gerakan percepatan penurunan revisi angka stunting. Kemudian B, partisipatif, peran aktif semua stakeholder untuk percepatan penurunan stunting. Yang kemudian I, inovasi, terobosan program kegiatan baik yang menyentuh langsung ataupun tidak langsung, dan penganggaran baik di APBD maupun di APBDes. Di APBD kita anggaran yang tujuannya menurunkan angka stunting yang ada di beberapa dinas dan OPD itu, kemudian di 2022 naik drastis sebesar 156, artinya ada kenaikan sekitar 66 miliar intervensi anggaran. Kemudian di APBDes di 2021, maksudnya yang di atas di 2021 sebesar 14 miliar 977 juta. Sama Bapak, salatullah salam. Jadi ini kan kita bicara angka, Bu ya. Bicara angka. Jadi kita plototi aja angkanya. Jangan kemana-mana. Jadi kita itu dengan puskesmas itu sampai mentok ya. Itu di atas 38,6. Tapi kok Anda menemukan hanya 11. Ini yang salah yang mana kan itu pertanyaannya. Ini Anda keliru ngitungnya apa timbangannya atau bagaimana? Mereka demo, karena masa saya disuruh nyari stunting di kabupaten lain kan gitu seperti. Karena kita sudah betul-betul sudah diidentifikasi yang memang dapatnya 11,4%. Sampai kita dengan Dukcapil ini jangan-jangan penduduknya terlalu banyak kita ini, sehingga persentasenya menjadi berbeda ketika proyeksi dengan real. Nah akhirnya ya kita berangkat dari situ, kita kawal Bu SSG, kita kawal betul. Anda mendapat perintah untuk mengadakan survei, kita kawal bareng-bareng antara D3KP dengan Dinkes. Jadi kemana-mana pun kita temani. Jadi angka yang betul itu memang real begitu, tidak ada lagi yang keluar dari temuan mertuanya dan sebagainya. Akhirnya ketemu mana yang potensial stunting, mana yang sudah stunting. Nah itu kemudian intervensinya. Ini di sini hadir dokter spesialis anak, ini aktif, Dr. Novel, kemudian SWOG juga aktif. Stunting ini juga diakibatkan oleh usia perkawinan dini. Nah tadi ada solusi bahwasanya boleh mereka kawin, nikah dengan dispensasi, tapi dengan catatan harus ikut KB. Nah nanti kita minta surat klausul dalam dispensasi itu harus diikut sertakan. Dan ini menjadi cross cutting kita dengan eksternal dengan Kemenak nanti. Klausulnya supaya Kemenak juga diberitahu nanti contohnya nih. Mungkin itu Pak Bu, kalau yang tadi ya betul, kita ini kan hanya angka-angka. Selama ini antara SSGI dengan kita itu ada beda gitu, sudut pandangnya beda, terus samplingnya juga berbeda, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Buktinya ya harus ada pengawalan. Jadi pengawalan itu penting dengan SSG. Ke lintas sektor ya Bapak Ibu, dan pionirnya ya tetap Bapeda. Saya sering juga ngobrol bareng di Bapeda terkait laporan TPPS, dan kalau misalkan dilihat dari laporan TPPS dari semua OPD, misalkan capaiannya 100, targetnya 100, capaiannya 100. Nah itu hampir semua OPD itu seperti itu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Terus yang kedua, benar yang dikatakan kopi ya, koordinasi itu tadi, ada koordinasi berkala sebagai kontrol, dan pionirnya tetap di Bapeda. Nah kami OPD dan Satgas juga sangat dilibatkan di sini. Sering duduk bersama dengan Bapeda, hampir tiap waktu kayaknya untuk membahas stunting ini. Terus selanjutnya ada terkait TPK ya. Tadi ada sempat yang menanyakan bagaimana agar TPK ini lebih maksimal ya. Kalau menurut saya pribadi ini kami selalu melakukan monitoring berkala Bapak Ibu, dan memaksimalkan peran BLKB. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya TPK ini kan masih tergolong masih baru. Jadi kadang
perlu pembelajaran yang lebih. Jadi kalau misalkan kita cuma mengandalkan orientasi, itu mungkin kurang maksimal. Jadi kami, OPDKB juga, dan Satgas itu selalu hampir sekitar sebulan atau 2 bulan juga sekali itu memberikan penguatan TPK, agar TPK itu paham. Kalau misalkan TPK cuma berdasarkan dari orientasi di awal, itu mungkin kesulitan untuk ke depannya bekerja seperti apa. Dan terkait AKS ya, yang audit stunting yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan, dan benar nih Bapak Ibu, peran tim pakar dan tim teknik ini sangat maksimal. Ini kerja totalitas banget. Bahkan saya selalu kerja di luar jam kerja bersama tim pakar kadang, untuk menganalisa dengan Persagi, dengan ya Dr. Novel juga, untuk menganalisa ya, dan harus bagaimana yang kita akan audit. Nah mungkin itu aja. Wakil Bupati Bondowoso kepada Wakil Bupati Pamekasan. Mohon izin 1, 2. Pak Bupati Pak Amin orang sini. Ya, iya. Dan selanjutnya dari Wakil Bupati Pamekasan kepada Wakil Bupati Bondowoso. Oh iya, Pamekasan hebat, Pak juga kayak Pak Bupati.